Shalom, adik-adik semuanya, saya panggil adik-adik ya karena masih orang-orang muda semuanya. Tema kita Natal pada bulan ini itu menarik. Mengapa? Karena kita mengambil sebuah tema yang isinya jangan takut. Tahu nggak saudara? Ke depan kondisi dunia bukan tambah lama tambah enak. Kita sepakat ya, kondisi dunia ini tambah lama tambah nggak enak. Padahal kita berharap itu tambah lama tambah nyaman. Sekarang ini beli Pertalite enggak semudah zaman dulu. Kalau yang naik motor enggak masalah sih, beli Pertalite beli aja. Tapi yang beli mobil itu kita mesti dibelain gegeran sama orang pom bensin. Gitu, beli Pertalite. Karena kan kalau beberapa kendaraan enggak boleh. Akhirnya beberapa tetangga saya untuk mobilnya tetap diisi Pertalite. Akhirnya naik motor, motornya dipenuhi kemudian disedot. Kemudian ditaruh di botol dan kemudian diisikan di mobil. Sesusah itu hanya untuk masalah isi bensin. Saudara bisa bayangkan ke depan itu semakin lama hidup enggak tambah susah, enggak tambah mudah. Jadi kalau ada pengharapan supaya semakin ke depan tambah mudah, itu pengharapan yang tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Alkitab kita menceritakan bahwa bumi ini semakin lama juga semakin jahat, semakin rusak. Nah, adik-adik harus tahu, kalian harus tahu kenapa Alkitab sampai ngomong seperti itu. Berarti Alkitab ini tidak menginginkan sesuatu yang baik. Oh bukan. Saya mau kasih tahu ya, ini mumpung kalian adalah orang-orang muda, saya sebenarnya iri dengan kalian ini. Orang-orang yang masih muda ini. Karena di usia muda sudah mencintai Tuhan. Saya dulu boro-boro, di usia seperti ini ada adik saya di sini pasti tahu. Saya dulu suka musik metal, suka jalan-jalan, pokoknya suka dugem lah. Jadi saya enggak menghargai sama sekali usia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup saya sehingga hidupnya jadi awur-awuran. Ya walaupun saya sekarang sudah melayani hamba Tuhan tapi sebenarnya kalau dulu lebih mudah dipakai akan lebih efektif. Nah makanya kesempatan itu saya mau kasih tahu kepada adik-adik semuanya. Nah perkataan yang paling penting yang dikatakan oleh Maria pada saat dia didatangi oleh malaikat Gabriel pada saat itu adalah sebuah perkataan yang kita kira-kira artinya itu jangan takut, kira-kira seperti itu. Ucapkan sama-sama saya, jangan takut. Nah kenapa Maria sampai diberitahu jangan takut? Karena pada saat itu ke depannya, saudara tahu ya, orang kalau belum menikah di daerah timur jauh sana atau timur dekat sana, di daerah Arab dan lain sebagainya, belum menikah kemudian punya anak, itu apa hukumnya itu sudah jelas semuanya. Itu di daerah Yerusalem yang isinya adalah orang-orang Ibrani, orang Israel. Hukumnya sudah jelas, kalau orang melahirkan, seorang ibu melahirkan tanpa ada suaminya, maka wajib dirajam batu sampai mati. Dan itulah yang ada di dalam pikirannya Maria pada saat itu. Sehingga malaikat mesti mengucapkan sebuah kata yang luar biasa, jangan takut. Nah, Maria ini sebenarnya bukan orang yang biasa-biasa saja. Saudara tahu kenapa Yesus itu kemudian dilahirkan dari seorang ibu namanya Maria dan seorang laki-laki namanya Yusuf. Itu adalah sebuah pilihan surgawi yang luar biasa. Karena di keluarga itulah Yesus dididik dengan benar, dengan cara kekristenan yang benar. Kehidupan rohaninya dididik dengan cara yang benar. Nah yang luar biasa ketika Maria pada saat itu diucapkan oleh malaikat Gabriel jangan takut. Apa kata Maria? Ada yang masih ingat enggak? Kira-kira apa? Nih saya kasih tahu, udah langsung cepet aja karena kita enggak lama waktunya. Dia ngomong kayak gini, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, perkataan jadilah padaku seperti apa yang Tuhan inginkan itu sepertinya seolah-olah perkataan pasrah. Tapi itu bukan sebuah kepasrahan. Itu sebuah hal yang Maria benar tahu persis. Bahwa apapun yang terjadi di dalam dirinya, kalau Tuhan yang berdaulat, dia pasti akan mengalami kemenangan. Even though walaupun dia nanti, dia kan gak tahu nih ke depannya kayak apa. Kita tahu sudah sekarang Maria pada akhirnya selamat kan. Tetapi waktu itu Maria di dalam pikirannya Maria pasti berkecamuk. Waduh punya anak gak ada suami pasti aku nanti dibunuh. Nah even though walaupun nanti Maria toh harus ngalami, dia mesti harus dirajam batu sampai mati. Dia tahu. Jadilah padaku apa yang seperti Tuhan inginkan. Itu luar biasa. Dan perkataan ini yang saat ini saya mau bagikan kepada adik-adik semuanya. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa Maria sampai kemudian memiliki
roh atau memiliki spirit yang sampai berkata kepada Tuhan, jadilah padaku apa yang seperti engkau inginkan. Ini luar biasa. Dan perkataan ini harus dimiliki oleh orang-orang muda seperti kalian. Kalau kalian gak memiliki ini, perhatikan baik-baik. Ke depan kondisi tambah lama bukannya tambah enak. Tambah gak karu-karuan. Belum lagi anak-anak sekarang itu yang kita kenal sebagai Gen Z. Ada yang bilang generasi strawberry, tahu gak artinya strawberry apa? Dipencet habis, dipencet selesai, putus asa, gampang putus asa. Saudara perhatikan, ada berapa banyak kasus bunuh diri di Surabaya ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya mau kasih tahu, ke depan situasinya bukan tambah enak. Nah, pertanyaannya, kalau kita cuma disuruh ngomong jangan takut, sementara di depan mata kita kondisinya semakin hari semakin menakutkan, emang gampang? Enggak gampang saudara. Mengucapkan jangan takut, apalagi seperti yang dikatakan oleh Maria, jadilah padaku apa yang seperti Tuhan inginkan. Itu enggak gampang, harus ada dasarnya. Supaya dia walaupun keadaan mati sekalipun nanti sampai dirajam pun, dia enggak takut lagi. Nah rahasia ini yang harus dimiliki oleh orang-orang muda seperti kalian. Karena ketika orang-orang muda seperti kalian itu memiliki jiwa yang seperti ini, memiliki percaya yang benar kepada Tuhan kita, ya, maka kalian akan menghadapi dunia ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh optimisme, dengan rasa ketidaktakutan. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Ini ada sekitar 3-4 ayat ya, 3-4 kelompok ayat. Nanti semoga ini bisa kita selesaikan. Ini kira-kira sudah bisa apa belum? Nah ini. Perhatikan baik-baik, Roma 8 ayat 14-15, langsung saya bacakan aja. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Nah ini yang keren. Seringkali bagian ini nih, ayat 15 ini dipotong langsung dari ayat yang ke-14. Padahal ayat ini tuh menjelaskan ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan baik-baik ya. Kunci dari semua yang kita baca tadi itu adalah sebuah perkataan yang namanya anak Allah. Anak Allah itu adalah orang yang diadopsi oleh Tuhan, yang diadopsi oleh Allah kita dari kita itu yang bukan orang Israel, yang orang berdosa, yang seharusnya tidak layak untuk diangkat. Diangkat anak oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kasih tahu, kalau kamu menjadi anak Allah, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu tidak mau dipimpin Roh Kudus, kamu bukan anak Allah. Kira-kira sederhananya seperti itu. Artinya, ketika kalian menjadi orang Kristen, orang percaya, kita percayakan bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus yang sudah ditanam dalam hidup kalian itu gunanya adalah memberitahukan kepada kita supaya kita dituntun semakin lama kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu nuntun, oleh karena itulah kalian mungkin ingat terakhir kali waktu mau bikin dosa, Roh Kudus pasti memperingatkan, jangan, stop, jangan teruskan. Nah disitulah kemudian kita tinggal menentukan apakah kita mau dengar Roh Kudus ataukah kita mau dengar diri kita sendiri. Ah nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak apa-apa. Itu. Kita sudah tahu yang namanya nonton film porno itu berdosa. Tapi kadang-kadang ketika kita membuka handphone kita atau kita diberikan file oleh teman kita cenderung untuk buka. Nah orang yang seperti ini yang namanya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti sudah memberitahu kan, jangan dibuka, sudah stop jangan dibuka, sudah tahu itu. Ya kalau yang ngasih temanmu ini pasti itu orang gak benar. Sudah dikasih tahu. Tapi seringkali kita mendengarkan suara kita sendiri. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-14, semua orang yang bersedia atau yang mau dipimpin oleh Roh Allah, barulah dia disebut anak Allah. Makanya kita sekarang ini sebagai orang percaya, mulai dari muda sekarang belajar untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus lewat firman-Nya. Roh Kudus berkata-kata salah satunya juga lewat firman Tuhan yang sering kita dengar. Gitu. Nah itulah yang harus kalian turuti. Baru disebut anak Allah. Kenapa? Setelah orang disebut anak Allah baru ayat yang ke-15. Karena orang yang sudah menjadi anak Allah tidak menerima roh perbudakan lagi.
Enggak lagi diperbudak. Berbudak oleh apa? Diperbudak oleh dosa, kesalahan, cara berpikir yang dari dunia ini. Kira-kira seperti itu. Nah, roh perbudakan itulah yang membuat kita jadi takut. Contoh ya, di dunia ini ukuran kesuksesan adalah orang yang punya uang banyak, betul? Punya mobil banyak, punya rumah banyak, sukses berarti dia. Semakin banyak mobilnya, semakin rumahnya di mana-mana sukses. Rekeningnya semakin, tabungannya semakin banyak, orang yang sukses. Itu dunia berpikir. Maka ketika orang dunia ini, orang-orang dengan cara berpikir dunia ini, mereka diizinkan sama Tuhan untuk menjadi miskin. Gak punya apa-apa, apa di dalam pikirannya? Aku gagal, aku tidak berhasil. Nanti anakku sekolah gimana? Nanti aku menikah, yang cowok-cowok biasanya, kalau aku ndak punya mobil umur segini ini, nanti ngelamar cewek kira-kira diterima apa enggak? Betul ya Kak Miduk ya? Iya kan yang belum menikah. Nah biasanya kita itu lebih pede kalau kita punya duit. Itu cara berpikir dunia. Nah itulah yang membuat kita ketakutan dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Jangan-jangan gara-gara aku nggak punya duit ini aku ditolak sama cewek itu. Akhirnya dia berusaha membuat dirinya supaya gimana caranya bisa kaya. Maka dia bekerja habis-habisan. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan supaya saya orang yang sukses. Coba masalahnya kalau bekerja habis-habisan kan belum tentu kita jadi kaya. Ada kalanya kita gagal di situ. Kan tidak mungkin setiap kali kita kerja keras pasti berhasil. Enggak, banyak hal yang menentukan. Nah itulah yang membuat kita jadi takut. Kalau usahaku gagal, kalau caraku gagal, terus gimana? Itu yang disebut roh perbudakan. Tapi karena kita sudah anak Allah, kita nggak takut lagi dengan hal seperti itu. Maka di sini dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu Allah, anak Allah. Siapa roh itu? Roh Kudus. Kamu sudah menerima roh. Harusnya ukurannya dunia tidak lagi menjadi ukuran kita. Kesuksesan dunia dengan ukuran bahwa orang harus punya duit yang banyak, punya pekerjaan yang enak, layak dan lain sebagainya. Tidak boleh lagi menjadi ukurannya orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus atau yang disebut sebagai anak-anak Allah. Loh kok gitu pastor? Ya memang seperti itu, ini firman Tuhan yang ngomong. Loh boleh enggak kalau saya itu kaya tapi saya juga menjadi anak Allah? Oh boleh banget, nanti kita akan mendengar di sana ya, akan ada lanjutannya. Oleh karena roh itulah kita berseru itu kita layak, dilayakkan untuk ngomong ya Aba, ya Bapa. Dengar baik-baik ya, jangan pernah berani-berani nyebut dia Aba, dia Bapa, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ngomong, stop nak, jangan bikin dosa. Stop nak, mulutmu itu stop, jangan ngomong-ngomongin kotor. Jangan ngomongin meso-mesoan dan lain sebagainya. Roh Kudus sudah memperingatkan, tapi ketika kita tidak mau mendengarkan, dengar baik-baik, jangan berani-berani menyebut kata Bapa. Itu sama seperti kalau saya pergi ke PGS, itu ya, saya bukan body shaming ya. Mama saya pergi ke PGS nih, saya sama istri saya pergi ke PGS. Ada ono arek wireng, uelek. Wis pokoknya arek welek wis gak karu-karuan. Ndak sama kayak saya. Kemudian dia pegang-pegang tangan saya sambil tarik-tarik baju. Sambil bilang, papa, jauh WE pak. Minta uangnya pak, minta uangnya. Kira-kira apa yang saya lakukan? Kok niku kok ngene, gak ono rupa-rupane sing podo ambek aku. Saya tengok istri saya loh, gak podo loh. Tapi dia ngaku-ngaku menjadi anak saya. Kira-kira saudara mau gak ngakui anak seperti ini? Ya gak mau. Tapi begitulah cara hidup orang Kristen. Orang Kristen itu dia tidak bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi nek nyanyi. Aba, ku panggil engkau ya Aba. Itu. Ya Bapa, ini aku anakmu. Tuhan pasti akan buah. Model anak seperti ini. Ngaku-ngaku anaknya Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Ayat firman Tuhan itu luar biasa. Nah jadi kalau kalian adik-adikku ini ya mau disebut sebagai orang-orang yang layak untuk diadopsi oleh Tuhan menjadi anak. Perhatikan apakah hidupmu bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak.
Dan saya mau kasih tahu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu menurut dunia dianggap gagal. Orang yang hidupnya semakin hari dipimpin Roh Kudus, teman-teman Bu pasti akan ngomong seperti ini, waduh Pak Pendeta rek teko ngene kelas, ngene sekolah. Atau kalau kalian bekerja, wih Pak Pendeta titik-titik maca Alkitab, titik-titik bacain firman Tuhan, titik-titik berdoa. Kan seperti itu menurut dunia kan. Nah tapi saya mau kasih tahu, tinggal pilihannya di saudara. Saudara mau sama seperti dunia atau mengikuti Roh Kudus. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan Pastor Hari yang ngomong. Ini firman Tuhan yang ngomong bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah mari saya ajak kita semuanya untuk melihat satu ayat yang luar biasa yang kita baca di kitab Ayub. Next. Oh iya saya sudah bawa ini. Lali ya. Nah Ayub. Ayub 3, 25, 26. Ini yang dilakukan oleh orang dunia ini. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara tahu ya, ini ayat di Ayub ya. Kalau kita baca kitab Ayub bagian pertama, menjelaskan Ayub seolah-olah orang yang saleh, orang yang benar ya kan. Oh gak ada dosa di dirinya. Dia itu tidak di Alkitab tidak pernah menulis bahwa dia berdosa. Oh benar sekali. Ayub ini adalah contoh di Alkitab yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang menganggap dirinya secara hukum, secara syariat, secara Taurat itu benar. Secara agamawi benar. Masih ingat ketika Ayub pada saat itu setiap hari anak-anaknya pesta dan setiap akhir hari dia menyembelih korban. Alkitab berkata apa? Kalau anak-anaknya itu ketika melakukan pesta, mereka berbuat dosa. Saudara, kalau kita nggak teliti seolah-olah tulisan yang di Ayub ini, seolah-olah Ayub udah benar. Padahal enggak. Coba teliti lagi. Alkitab menulis seperti itu pasti ada maunya. Artinya gini, sebelum Ayub mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kan setelah ini Ayub diizinkan sama Tuhan punya penyakit. Anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Nah, sebelum dia mengalami malapetaka itu, ini cara pandangnya dia. Dan cara pandang ini adalah cara pandang menurut dunia yang mungkin juga kalian miliki. Ketika kita takut terhadap sesuatu, itulah yang menimpa kita. Makanya banyak orang itu kadang denial ini. Hista, ojo ngomong sing elek-elek, engko kejadian lho yo. Ojo ngomong putus temenan lho yo. Kan gitu kadang-kadang. Jangan ngomong gak duit temenan lho yo. Gitu. Jangan ngomong sedih, aku sedih temenan lho yo. Gitu. Ini kan orang dunia berpikir. Saya ada Agusnya Pak. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kan orang dunia seperti ini. Ini ketakutannya orang dunia kayak gini nih. Makanya orang dunia suka denial. Wis pokoknya yang penting punya duit banyak, maka segala sesuatu beres. Dia bilang seperti itu. Tapi ternyataannya enggak seperti itu kan. Saudara katakan nih, punya duit 300 triliun. Kemudian satu saat, saudara naik pesawat kelas bisnis. Kemudian pada saat di atas langit itu, tiba-tiba mesin pertama dan kedua mati. Mati gres. Sunyi senyap dan pilot berkata, Bapak-bapak, ibu-ibu, mesin pertama dan kedua baru saja mati. Tolong ikatkan tali pengaman yang kuat. Saudara, kira-kira rela kehilangan 300 triliun itu enggak? Enggak apa-apa, yang penting saya hidup kan. Enggak apa-apa itu Tuhan, aduh duitku hilang, enggak apa-apa, yang penting aku urip. Tapi pertanyaannya, bisa enggak uang itu belain kita ketika kita dalam posisi seperti itu di atas udara gitu? Bisa? Enggak bisa. Saudara masih ingat kan kejadiannya, adik-adik masih ingat. Beberapa tahun yang lalu ketika orang kena COVID-19, COVID-19. Di mana setiap orang rebutan tabung. Iya, tabung yang ini loh, tabung untuk pernafasan itu loh. Sampai akhirnya orang rebutan rumah sakit, tempat di rumah sakit. Walaupun punya duit sebanyak apapun. Kalau di rumah sakit tempatnya nggak ada, bednya nggak ada, udah mau apa? Kalau tabungnya sudah habis, mau apa? Dia punya, dia bisa bayar, nggak bisa.
Nah itulah yang Alkitab berkata bahwa uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Kelihatannya, kenapa tidak jujur? Kelihatannya orang bisa sukses di situ, tapi sebenarnya itu penipu. Itu nggak bisa mengatasi masalah kita. Itu. Oke ya. Nah, aku tidak mendapat ketenangan, ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ini adalah perkataan Ayub ketika dia belum mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya mau kasih tahu. Pastor, apakah pastor mau bilang berarti kita tidak boleh punya uang, sukses dan lain sebagainya? Saya bilang, justru orang percaya seperti kita itu harus menjadi orang yang sangat kaya, sangat sukses, sangat berhasil. Tetapi yang kita miliki itu kita lakukan karena kita bertanggung jawab atas hidup yang diberikan kepada kita sampai sekarang. Di sini ada yang usianya 50 kayak saya? Enggak ada ya. 50 lebih kayak saya. Nah, artinya ono sing ono. Wiwi, saya ketahui. Nah, artinya kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan banyak hal dari Tuhan itu sangat terbuka sekali. Tapi dengar baik-baik. Itu kalian lakukan karena kalian menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi kalau orang diberikan kehidupan oleh Tuhan, bertanggung jawablah secara maksimal. Kalau kalian ingin sehat, wis berhenti mangan jeroan, babi, bebek, babat. Iya dong, jangan terus kemudian tuku bebek, terus ditumpangi tangan. Bukan berarti saya ini kan dagangannya Kak Miduk ya, enggak apa-apa. Ojo sering-sering ngono lho. Emang terus kalau udah ada bebek, babi dan lain sebagainya, jeroan gitu kita tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit keluar dari bebek, babat ini. Terus kemudian kita makan itu seenaknya sendiri terus habis itu bebas dari segala macam penyakit. Enggak bisa. Jadi punya iman, kalian ini orang muda punya iman jangan yang boten-boten. Kalian harus bertanggung jawab sendiri dengan hidup yang Tuhan berikan. Jadi kalau memang Tuhan berikan kehidupan yang seperti kalian miliki sekarang dengan usia muda. Ya coba makanan diatur, olahraga. Gitu, olahraga pasur, melaku-melaku ngoni mall, PTC. Golek mangan, melaku-melaku, nah itu gak olahraga, itu melaku-melaku jenengi. Saudara olahraga yang baik hargai yang Tuhan berikan. Badan yang Tuhan berikan itu dihargai. Ya, maaf ya, saya masih ngomong. Termasuk merokok, vape dan lain-lain. Vape atau vape sih namanya. Itu memasukkan cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah itu sudahi, berhenti sampai di situ. Saya bukan sedang ngomong, dilarang di Alkitab. Enggak. Kalian harus bertanggung jawab dengan tubuh kalian sendiri. Hargai tubuhmu. Dan setelah itu bekerjalah yang maksimal. Berbisnislah yang maksimal. Berusahalah dengan jujur. Jangan menipu orang lain, jangan ciak duitnya orang. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ketika kita berhasil menurut cara mereka, tapi kita takut akan Tuhan, orang lain akan ngomong gini, orang yang kalau berhasilnya model seperti ini gak mungkin Tuhannya salah. Gak mungkin. Karena kalau ukuran kita cuma dari duit, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu buat adik-adik semua. Di luar orang Kristen, ada banyak orang-orang kaya yang berhasil. Banyak. Mobilnya 3, mobilnya 5 itu banyak banget. Itu di Indonesia ini banyak orang kaya walaupun dia bukan Kristen loh. Kok bisa? Iya. Karena Tuhan memberi berkat dengan cara yang sama. Nah itu gunakan dengan bertanggung jawab, dengan cara bertanggung jawab. Oke. Tetapi ketika kita melakukan dengan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, contoh. Saya ini bulan Februari kemarin kena stroke. Kok bisa? Waktu itu saya olahraga. Saya sebenarnya waktu itu sama Pastor Joshua sama Pastor Fani pulang dari rapat sinode itu bulan September. Ketika saya timbang diajak Pastor Joshua itu ke gym. Loh abotku kok 80 lebih. Waduh ini waktunya diet. Foto saya masih ada itu yang gemuk-gemuk itu. Dan pulang dari itu saya diet saudara. Oktober, November, Desember saya diet. Saya berusaha keras dan berhasil. Saya bisa jalan kaki sampai 2 jam. Enggak pernah berhenti. Pokoknya jalan kaki. Beberapa ada yang ketemu sama saya, kayak Kak Yosafat itu ketemu sama saya jalan-jalan di daerah Citralen sana. Tapi pertanyaannya adalah bulan Februari aku moro-moro kena stroke. Loh kok iso? Nah
Kalau di luar kontrol kita seperti itu, ya, itu kan sudah olahraga tapi kena stroke juga. Di luar kontrol seperti itu, maka kita bisa ngomong, biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Saya ketika kena stroke, saya nggak ngutuki Tuhan, saya nggak ngomong, walah Tuhan mau ngaku pas pelayanan loh. Baru aja ditabiskan, si ono acara kena stroke barang. Ada satu jemaat yang sampai, pastor ojo mati pastor gitu. Nah mereka khawatir, Pastor Sam kan sudah meninggal beberapa saat yang lalu, masuk aja gitu loh. Tapi kalaupun kita mengalami kematian, dengar baik-baik ya. Kematian kalau bagi orang yang tidak percaya bukan anak-anak Allah, itu malah petaka, ya jelas dong. Mereka mati selesai di dunia, tapi bagi orang percaya itu enggak. Kematian itu justru jembatan emas bagi orang percaya menuju tempat di mana kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Disitulah tempat yang kita sebut surga, disitulah nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara jangan pernah membayangkan di surga itu isinya sedino cuma nyanyi-nyanyi tok. Karena kalau yang di surga itu isinya nyanyi tok, sing mlebu surga mek niku Grace sama pemain musik. Ya iya dong, yang suaranya enak yang masuk surga. Surga enggak kayak gitu. Alkitab berkata surga itu adalah isinya kerajaan Allah, pemerintahan Allah ada di sana. Itulah sebabnya ketika kita itu percaya kepada Tuhan dan setia, Tuhan menyediakan mahkota di sana. Saudara jangan membayangkan mahkota itu koyok princess, arek-arek kingdom kid nek pas ono acara bikin princess-princessan, itu bukan itu. Saya dulu pernah membayangkan, tak pikir princess-princessan oleh mahkota. Di Alkitab kita, mahkota itu ada 5 jenis. Nek modele koyok princess, lah koyok wong Kristen gowo rantang. Iya kan? Mama nih Pastor Joshua dapat 5 mahkota koyok rantang mlaku ning ngene. Ojo ceblok. Niku karena WL dapat 3 ngono. Kan gak gitu. Yang dimaksud mahkota itu menggunakan kata Stefano, bener ya Kak Medu ya? Stefano. Saudara tahu Stefano itu seperti orang-orang Romawi ketika mereka ada rapat senatnya orang Romawi dan ada mahkota yang seperti daun-daun di sini. Nah itu namanya Stefano. Kalau di sini ada nama Stefania artinya adalah mahkota otoritas itu. Nah orang mendapatkan Stefano karena dia nanti mau diberikan otoritas oleh kaisar. Nah kira-kira gambarannya seperti itu Alkitab nulis juga yang sama. Nah ketika Alkitab menyatakan bahwa kita akan mendapat mahkota, artinya dengar baik-baik ya. Kalian adalah orang-orang yang oleh Tuhan disiapkan menjadi anak-anak Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi fokus kita itu jangan cuma fokus di dunia ini, hidup di dunia ini. Cilaka kita. Karena kalau kita fokusnya hidup di dunia ini kita gampang sakit hati sama orang. Gara-gara orang itu contoh gak memberikan keuntungan buat kita. Tetapi kalau fokus kita sampai kepada kehidupan kekal, walaupun di dunia ini orang mengecewakan kita, ingat baik-baik. Kita masih punya kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan setelah kematian. Nah itu yang disebut dengan mencari harta di sorga. Next, selanjutnya. Iya sih aku mesti lali nggowo iki. Oke, sebentar itu tadi. Balik lagi. Ayub takut karena belum pernah ngalami ujian. Orang-orang yang belum pernah mengalami ujian sebenarnya dari Tuhan. Harusnya wajib takut. Tapi dengar baik-baik. Kalau kalian pernah ngalami ujian yang berat dari Tuhan. Sampai kalian bilang, Tuhan ujian seberat ini kayaknya gak semua manusia bisa ngalami. Saya mau kasih tahu, selamat. Berarti kalian sedang diproses seperti Ayub. Jadi ketika kalian ngalami masalah sama papa mama, wis pinter-pinter ngelapi sepeda montore papae, mulai sih diseneni, masih suka dimarahi, sudah baik-baik kita melakukan hal yang baik, tapi masih juga kena marah sama papa mama, dengar baik-baik. Engkau sedang diproses oleh Tuhan. Sudah kerja baik-baik, sama bos sik diomeli, dimarahi. Ojo didoano bosmu supaya cepat mati. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita ada di dalam ujian. Nah, karena orang yang belum pernah mengalami ujian itu sama seperti Ayub tadi itu.
Hal yang paling berat itu yang nanti akan menimpa aku. Tapi kalau kalian ngalami ini, dengar baik-baik ya. Tugas kita adalah kita bergantung sama Roh Kudus. Dengerin apa kata Roh Kudus. Dan berjalanlah sesuai dengan apa yang Roh Kudus perintahkan. Even itu berat. Ayo berat gak ngalami itu? Berat banget. Dia sempat tanya sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan yang benar di hadapanmu? Aku menjadi orang yang saleh di hadapanmu. Tapi kenapa masih malapetaka menimpa aku? Kalau kalian membaca kitab Ayub terakhir, bagian-bagian terakhir. Ada satu kalimat yang luar biasa. Kalau dulu hanya dari kata orang lah saja aku mengenal Tuhan. Sekarang mataku melihat sendiri. Artinya kalian harus pernah ngalami yang namanya permasalahan, yang namanya tekanan, yang namanya pergumulan, harus pernah ngalami. Yang paling penting ketika pergumulan, tekanan dan lain sebagainya itu kalian hadapi. Ayat selanjutnya, next di Roma 8 ayat 28. Kalian paham ini, pahami baik-baik. Dan ini menjadi berita yang paling penting buat orang Kristen. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali ayat ini berhenti sampai di sini. Kalau ayat itu cuma berhenti sampai di situ, seolah-olah ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, berarti Tuhan tidak mendatangkan kebaikan. Seolah-olah Alkitab itu cuma tulisan-tulisan yang tidak berkekuatan apapun untuk mengubah kita. Dengar baik-baik ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Kalau orang gak mengasihi Tuhan, jangan pernah kita berpikir Tuhan mendatangkan kebaikan. Karena dia akan berpikir nek gak duit-duit, dia akan menghujat Tuhan. Nek duit-duit diberkati, dia akan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau di gereja itu ada yang memperhatikan, ada yang datengin dia, oh luar biasa kamu ya pinter. Dia akan merasa bahwa Tuhan itu baik. Tapi ketika di gereja, kita tidak diperhatikan. Kita bahkan dimusuhi oleh orang-orang sekitar kita. Kita menganggap bahwa orang-orang gereja nggak benar semua. Akhirnya pindah, gak gereja-gerejaan. Masih untung kalau kita pindah gereja. Kadang-kadang ada orang gak Kristen-Kristenan udah. Percuma orang Kristen munafik semua. Loh justru ketika kita ada di lingkungan seperti itu, kita sedang diuji oleh Tuhan. Tuhan sedang membuat kita itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat ya, ayat ini ngomong, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya ketika kalian mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, yang menakutkan, yang menurut orang dunia itu, aduh, gak mungkin orang seperti ini bisa melalui. Tapi kalian bisa melalui, kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan ayat ini sekali lagi gak berhenti sampai di yang mengasihi Dia ya. Puji Tuhan, kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gak cukup cuman mengasihi Tuhan. Lewat emosi, lewat pujian, penyembahan kita, kerajinan kita, keinginan kita untuk melayani gak cukup. Tapi kalian harus ngerti bahwa di dalam kehidupan yang kalian pilih menjadi orang percaya, jangan pernah mau menjadi orang Kristen yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Loh caranya gimana Pastor kita tahu rencana Allah? Rencana Allah sebenarnya banyak sekali di dalam Alkitab. Itulah gunanya kita mesti baca Alkitab. Tapi kira-kira seperti ini. Saya kasih tahu secara gambaran secara umum. Karena tiap-tiap orang berbeda panggilannya terhadap rencana Allah. Ya, dengar baik-baik. Apapun yang kalian alami sekarang ini. Yang sekarang ini kalian alami, kalian rasakan. Kalian sedang gumuli. Itulah rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Karena apa? Masalah, persoalan yang berat itu justru membuat kita menjadi anak-anak Allah yang benar. Ketika kita tidak punya uang, sampai uangnya, saiki mungkin karena tanggal 6 ya,
Mungkin duitnya lagi banyak-banyaknya. Tapi bagi kalian yang pernah ngalami masa-masa di mana duit aja nggak punya. Dompetnya kosong. Ono emek 2.000 tok. Tiga itu gorengan si sintek. Pergi ke ATM, ATM dimasukkan, ATM-nya minta maaf sama kita. Maaf, saldo enggak cukup. Itu. Apa yang terjadi? Apa yang sedang Tuhan ajarkan? Tuhan ngajarin kalian untuk bergantung sama Tuhan. Belajar hidup sederhana. Kehidupan yang dulu mungkin banyak ngafe, banyak ngabisin duit, sudah mulai ditinggalin. Tuhan kan ngajar itu, supaya kita semakin hemat. Apa yang Tuhan ajarkan ketika kalian ditinggal sama orang yang kalian kasih? Pacarmu, mungkin gebetanmu ditinggal. Saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mengasihi kalian. Tuhan menghindarkan kalian dari orang-orang yang akan menjerumuskan hidup kalian selamanya. Makanya ketika orang-orang ditinggal oleh pacarnya, ojo nangis, aku ditinggal pastor. Never mengucap syukur sama Tuhan. Itu. Artinya gini loh, apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini, itu cara Tuhan untuk menuntun kamu. Asal ingat baik-baik ya, yang kalian sedang lakukan itu adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan kayak tadi itu. Dalam nama Tuhan Yesus, jeroan ini akan dikuduskan oleh darah Tuhan. Haleluya. Segala penyakit dilalukan. Iku kurang ajar. Sama Tuhan, mencobai Tuhan namanya. Artinya bagi orang percaya yang benar-benar diangkat menjadi anak oleh Tuhan, tugas kita cuma satu. Mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu aja. Supaya kita sudah tidak takut lagi atas apapun yang terjadi. Even kita sampai ngalami kematian sekalipun. Yang orang dunia itu sangat gentar, tapi kita nggak boleh gentar. Karena apa? Kematian itu hanya pintu gerbang menuju kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan buat orang percaya seperti kita semuanya. Wi, minta tolong Wi. Kalau segala sesuatu dalam hidup kita sampai Tuhan izinkan terjadi. Dengar baik-baik. Itu semuanya menuntun kepada kebaikan kalian semua. Saya ulang sekali lagi kalimat ini. Kalau sampai Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kalian. Itu artinya Tuhan sedang menuntun kalian, memimpin kalian menjadi orang-orang yang hidupnya seperti seorang anak-anak Allah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengar baik-baik ya. Ketika hari-hari ini kalian ngalami sesuatu yang gak ringan, yang gak mudah kalian hadapi. Kalau kalian tahu, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan buat dirimu. Engkau pasti dengan mudah bisa mengucap syukur. Engkau pasti dengan mudah bisa ngomong sama Tuhan, thank you Lord. Bukan karena lip service, bukan karena kita disuruh ngomong, sudah mengucap syukur aja enggak, tapi ada alasannya. Begitu juga dengan ketika kalian mengalami sesuatu yang gak enak buat dirimu. Hatimu sakit, sampai kemudian kita mesti terluka. Dengar baik-baik. Tuhan mengizinkan hatimu sakit supaya apa? Kau belajar bagaimana Tuhan mengasihi kamu.
Karena orang-orang yang hatinya sakit seperti ini yang paling penting, dia tidak meninggalkan setianya pada Tuhan. Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Amin. Bangkit berdiri yuk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, katakan pada Tuhan, bukan buat saya doa ini, tapi ngomong sendiri sama Tuhan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bolehkah untuk beberapa saat kita menundukkan kepala? Karena saya mau berdoa buat masing-masing di antara kita yang hari ini bersedia untuk menyatakan, Tuhan, aku mau menjadi anak-anak-Mu secara benar. Aku mau menjadi anak-anak yang diangkat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang rindu untuk hidupnya semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan mereka di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah hidup mereka. Hidup mereka akan semakin hari semakin mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Pakai kami semua yang naruh tangan kami di dada, supaya kami benar-benar taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Silakan boleh lepaskan tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin layak untuk disebutkan sebagai anak-anak Allah. Pakai hidup kami Tuhan, untuk membawa jiwa datang ke tempat ini, supaya mereka juga memiliki kehidupan-kehidupan seperti anak-anak Allah yang benar. Bukan kehidupan yang sama dengan dunia ini, yang penuh dengan ketakutan. Tapi kami Tuhan, bukan orang-orang yang diperbudak dengan roh-roh dunia, sehingga ketakutan tidak ada lagi dalam hidup kami. Karena kami tahu, dalam lembah kekelaman sekalipun Kau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pastor Hari. Semuanya boleh kasih tepuk tangan untuk untuk Tuhan dan untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Luar biasa sekali. Seperti yang Pastor Hari sudah katakan, tema untuk bulan ini, tema Natal kita adalah Fear Not, jangan takut. Dan jadi kita dalam minggu-minggu ke depan akan belajar lebih lagi. Tapi hari ini semua diberkati hari ini, amin. Hari ini kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan dan persepuluhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau untuk menjadi pengelola yang baik, pengelola yang setia Tuhan. Dan hari ini kami mau untuk memberikan persepuluhan kami dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin. Kalian bisa memberikan melalui QR yang ada atau melalui kotak persembahan yang ada di depan.
Engkau sungguh, Engkau bersamaku. Terima kasih persembahannya, kita bangkit berdiri sekali lagi yuk. Silakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, aku mau kasih sedikit pengumuman. Yang pertama, kalau hari ini ada yang pertama kali hadir, we want to welcome you, selamat datang, thank you for coming. Kita senang sekali bisa kalian bisa hadir di tempat ini. Dan sedikit pengumuman yang pertama adalah untuk ibadah Natal tanggal 22 Desember 2024 jam 9 pagi kita akan mengadakan ibadah Natal bersama-sama dalam gereja ini. Jadi jangan lupa ibadah Natal Fear Not 22 Desember jam 9 pagi. Dan yang kedua adalah untuk tanggal 29 Desember sampai 5 Januari kita akan bergabung dengan ibadah umum. Jadi jangan datang jam 11 karena nanti tidak ada orang kalau kalian datang. Jadi kita akan bergabung bersama-sama di ibadah umum jam 9 dan kita akan kembali aktif tanggal 12 Januari. Oke? Siap untuk pulang semuanya? Mari kita doakan doa deklarasi kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.